Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini Pak Hendra akan memberikan pengantar terhadap ekonomi mikro Islam ini. Nah, baik adik-adik sekalian, nah adik-adik sudah pernah belajar tentang ekonomi? Sudah? Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, baik adik-adik sekalian, pertanyaan sederhana adalah mengapa ada ekonomika atau ilmu ekonomi? Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa? Mengapa ada ilmu ekonomi? Ada yang tahu? Ayo, silakan jawab. Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa ada ilmu ekonomi? Hah? Karena adanya kegiatan ekonomi, Bapak. Why? Kenapa ada ilmu ekonomi? Apa jawabannya? Ada kegiatan, ada apa tadi? Kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi. Yang lain? Kenapa? Kenapa ada ilmu ekonomi? Hah? Ayo, satu kelas dong, ayo dong. Kenapa? Hah? Karena kehidupan kita tidak jauh daripada ekonomi. Misalnya kayak kita mau jual beli ataupun tentang muamalah nih antar masyarakat, pasti terjadinya perlunya ilmu ekonomi. Makanya ilmu ekonomi membantu banget untuk kehidupan kita. Baik, Agiska, oke, Iza, ada lagi yang lain? Kenapa? Ngapain sih ada ilmu ekonomi sih? Hah? Kebutuhan manusia, Pak. Apa? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia, ya Audia. Yang lain? Apa? Hah? Untuk Karena mempelajarinya Karena dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Aulia. Ada lagi yang lain? Kenapa lagi? Karena ada masalah ekonomi. Iya kan? Nah, jadi karena ada masalah. Jadi ilmu ekonomi itu muncul karena ada masalah ekonomi. Nah, ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa masalah ekonomi itu? Ya? Apa masalah ekonomi itu? Yang selalu ada dipelajari semenjak SMP atau pesantren sampai sebelum kuliah. Apa masalah ekonomi yang selalu diajarkan kita? Ya? Kekurangan, Pak, atau apa? tidak seimbang. Gimana? Ekonomi yang sering terjadi kan itu banyak kekurangan, Pak, ya. Terus juga kadang tidak stabil atau tidak seimbang. Oke. Zaitun yang lain? Seperti produksi konsumsi gitu ya, Bapak. Hah? Seperti kemiskinan, Pak, masalah ekonominya. Yang lain? Kenapa? Seperti ekspor dan impor barang, Pak, kan masalah ekonomi. Lain? Karena ya sumber daya alam itu limited. Ya, tahu limited? Terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia unlimited. Atau keinginan manusia tidak terbatas. Nah, karena itulah kalau sumber daya alam terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas, maka akan terjadi namanya scarcity. Apa scarcity itu? Kelangkaan. Nah, nyambung ya? Dan itu yang terus diajarkan pada kita. Ya. Nah, sehingga tapi menarik dalam mazhab ekonomi Islam itu akan terjadi 3 mazhab. Mazhab pertama namanya mazhab Bakir Sadar. Dalam mazhab Bakir Sadar mengatakan bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas.
kebutuhan manusia lah yang terbatas. Gimana ceritanya, Pak Indra? Menurut Bakir Sadar, ya, 1000 Allah ciptakan manusia, 1000 pula Allah ciptakan kebutuhan hidupnya. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan khalaqnahu biqadarin, ya. Allah ciptakan sesuai dengan kadarnya. Nggak mungkin Allah ciptakan manusianya, Allah tidak cukup ciptakan kasih kebutuhan hidupnya. Berarti mustahil nggak bakalan bisa terjadi namanya kekurangan. Itu menurut Bakir Sadar. Menurut Bakir Sadar, kebutuhan manusia itulah yang terbatas. Oh, gimana kata Bakir Sadar melukiskan dalam kitabnya itu, dalam bukunya bernama Iktisaduna itu? Kata Bakir Sadar, ya, dikasih air 1 gelas. Nah, minum nggak? Minum. Kasih air 2 gelas, masih minum? Masih. 3 gelas, masih minum? Masih minum nggak? Enggak. Mangkok bakso pertama bayar 10.000. Mangkok bakso kedua diskon 50%, 5.000. Mangkok bakso ketiga gratis. Makan? Enggak. Berarti kebutuhan manusia terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Menarik ya, Bakir Sadar mengatakan begitu. Jadi menentang teori yang dibuat oleh Barat yang mengatakan bahwa sumber daya alam tidak terbatas, ya. Lalu kebutuhan manusia sumber daya alam terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi ini menjadi menarik, ya. Nah, oleh karena itu menurut Bakir Sadar, masalah ekonomi itu bukanlah pada masalah sumber daya alam dan kebutuhan manusia, tapi masalah ekonomi itu adalah masalah ketidakmampuan manusia mengolah sumber daya alam, sehingga terjadilah pertikaian, terjadilah ketimpangan antara negara miskin dengan negara kaya dan berbagai macamnya. Jadi menarik analisanya Bakir Sadar. Yang kedua, mazhabnya mainstream di tengah-tengah seperti Capra, Manan, ya tokoh-tokoh ekonomi Islam itu mengatakan hampir sama lah dengan seperti Barat ini, karena mereka rata-rata belajar di Barat. Nah, yang yang keempat itu, yang ketiga itu mazhab alternatif kritis, dia cuma mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bakir Sadar dan itu. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi kenapa munculnya ilmu ekonomi, karena ada masalah ekonomi. Apa masalah ekonomi? Sumber daya alam yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Meskipun dalam bahasa Inggris dipisahkan antara namanya want dengan need. Pernah dengar? Kalau want tuh keinginan. Kalau need tuh kebutuhan. Kalau want tuh tidak ada akan akhirnya, tidak akan ada batasnya. Gua ingin ini, ingin itu, ingin dan berbagai macamnya. Tapi kalau butuh ada batasnya. Ya kan? Orang punya rumah 4 dan pakai cuma 1, dia butuh 1. Punya mobil 4, begitu juga dengan handphone dan berbagai macamnya. Baik adik-adik sekalian, pertanyaan berikutnya adalah tujuan ekonomi. Untuk apa tujuan ekonomi itu? Ayo, untuk apa tujuan ekonomi? Ngapain sih? Ada sudah dapat mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam? Tidak ada ya? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Pak. Oh, ini filosofi dasar banget ya. Yang gini-gini filosofi dasar ya. Karena Pak Haidar lama mengajar dasar-dasar ekonomi Islam di UIN. Jadi yang begini harus diajarkan. Namanya tauhid ekonomi. Apa tujuan ekonomi itu? Dengan adanya ilmu ekonomi, kita bisa memahami kegiatan ekonomi, kegiatan ekspor impor. Yang lain selain Agiska, siapa lagi? Kalau saudara-saudara pilih saya jadi presiden, saudara-saudara semuanya sejahtera. Kalau saudara-saudara pilih saya jadi gubernur, saudara-saudara sejahtera. Kalau saudara-saudara pilih saya menjadi wali kota, saudara-saudara sejahtera. Kalau saudara-saudara pilih saya jadi bupati, saudara-saudara sejahtera. Apa tujuan ekonomi? Kesejahteraan. Ya kan? Orang ingin sejahtera semua kan? Ya, sejahtera itu apa indikatornya? Kalau menurut World Bank, indikator orang itu sejahtera, 1, terpenuhi kesehatannya, yang kedua, terpenuhi pendidikannya,
Yang ketiga ekonominya, lapangan pekerjaan. Nah, itu indikatornya. Nah, jadi kalau orang tidak punya duit, berarti dia miskin. Ya, orang tidak punya apa lagi itu, lapangan pekerjaan, tidak bisa kerja, tidak punya pendapatan dia. Jadi orang dikatakan sejahtera itu apa tadi dek? Kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Artinya dia punya pekerjaan. Itu. Nah, dalam Islam tidak hanya itu. Islam bukan hanya kesejahteraan saja. Islam, tujuan ekonomi dalam Islam adalah apa? Masih ingat apa tujuannya? Ayo. Apa tujuan ekonomi dalam Islam? Hah? Apa tujuannya? Ayo dong. Untuk mengetahui Pak Iya, mana yang Pak. diperbolehkan sama yang tidak dibolehkan. Apa Yang yang lain? dilarang gitu. Yang lain? Apa tujuannya? Kesejahteraan dalam Islam, Apaan? Giska. norma-norma Islam. Ada yang lain? Keselamatan, Bapak. Mensejahterakan perekonomian kehidupan manusia. Oke, ada lagi lain? Apa lagi? Apa tujuannya? Tujuannya al-falah. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Menang di dunia, menang di akhirat. Nah, itu tujuan ekonomi dalam Islam. Tujuannya apa, Dek? Al-falah. Ya. Apa itu al-falah? Menang dunia, menang akhirat. Akhirat. Buat apa dapat duitnya kalau kemudian haram, lalu kemudian di akhirat kalah, masuk neraka. Ya. Buat apa mati-matian dapat duit banyak tapi tetangga miskin, sehingga adik-adik betul di dalam kuliah adik-adik ini kan adik-adik konsen di bidang zakat wakaf kan. Nah, bagaimana kemudian kebahagiaan kita itu bisa memberikan kebahagiaan pada orang sekitar kita dengan sedekah, dengan zakat, wakaf dan berbagai macamnya. Ya. Jadi ya, buat apa juga kita bahagia lalu tetangga kita menangis setiap malam ya. Boleh jadi kita mati dalam keadaan kekenyangan, tapi tetangga kita mati dalam keadaan kelaparan. It's not success, man. Ya kan? Ada orang mati dalam keadaan kekenyangan. Banyak nggak? Banyak banget. Tapi ada orang mati dalam keadaan kelaparan, nggak punya duit. Sukses nggak itu? Sejahtera nggak? Nggak sejahtera. Sehingga dalam Islam, dalam hadis Rasulullah dikatakan tuh, Anda kalau sukses itu kata Rasulullah, anfa'akum linnas. Yang punya arti, punya manfaat bagi sesama. Tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi indikatornya selalu manfaat. Sehingga cari uang pada dasarnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi adalah bukan bagaimana memperkaya dirinya, tapi bagaimana niatnya adalah bisa membantu banyak orang. Dan di sini hebatnya Islam itu. Nah, sehingga saya selalu katakan, ya, kalau dalam kapitalis itu yang dicari tujuan ekonomi apa deh? Kapitalis? Ayo angkat tangan, cung tangannya. Tahu ekonomi kapitalis? Nggak tahu juga. Aduh, ini dasar-dasar ekonomi Islam harus belajar nih mah. Ekonomi kapitalis tahu nggak? Dikit-dikit orang bilang anti kapitalis, anti sosialis. Apa itu ekonomi kapitalis? Ekonomi yang memberikan kebebasan ya, Pak. Hah? Ekonomi yang memberikan kebebasan. Kebebasan pada siapa? Pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang lain? Bapaknya ekonomi kapitalis siapa? Namanya? Adam Smith. Ya, Adam Smith itulah yang kemudian diagung-agungkan sebagai bapaknya kapitalis gitu, ekonomi kapitalis. Kapitalis ya. Kapitalis itu berarti capital. What does mean capital? Capital itu adalah modal. Siapa yang menang berarti? Yang menang pemilik modal. Nyambung ya? Siapa yang banyak modalnya, dia yang banyak
menang. Ya, dia bisa ngatur pasar ekonomi, dia bisa ngatur berapa harga barang minyak goreng dan berbagai macamnya. Ya. Karena dia punya duit banyak, punya modal banyak. Kalau dia punya modal banyak, berarti dia menang. Berarti yang kasihan adalah orang yang tidak punya modal, maka dia akan tertindas. Ya, betul tadi Iza mengatakan tadi pasar bebas. Ya, salah satu konsep daripada kapitalis adalah pasar bebas. Ya, kalau pasar bebas berarti yang untung, yang kuat akan menang, yang lemah akan tertindas. Ya, jadi itu yang terjadi di dunia hari ini. Ya, di mana ekonomi kapitalis, gitu kan. Nah, sehingga muncullah namanya sosialis melawan kapitalis. Sosialis itu apa? Siapa bapaknya sosialis? Karl Marx. Ya. Nama bukunya apa? Kalau Adam Smith tadi nama bukunya apa? The World of Nation. Ya. Kekayaan sebuah negara. Nah, jadi kekayaan sebuah negara. Dulu sebelum ada kapitalis, negara-negara itu untuk kaya, dia harus menjajah negara lain. Makanya kita pernah dijajah dan berbagai macamnya. Nah, kata Adam Smith enggak gitu. Kata Adam Smith, bangunlah pabrik-pabrik, ya. Kemudian setelah itu dapat keuntungan dan berbagai macamnya. Oh, kata Karl Marx, nggak adil tuh. Bagaimana dengan orang miskin? Maka dibuatlah namanya bukunya Das Kapitalis. Das Kapitalis itulah matinya kapitalis. Kenapa mati kata Karl Marx? Karena yang diciptakan oleh kapitalis itu hanyalah kaya dan miskin. Nah, sekarang kalau kapitalis bikin barang, handphone, tiap 3 bulan tuh ada handphone terbaru misalnya, siapa yang belinya? Nggak ada belinya. Karena orang miskin nggak punya duit. Makanya das kapitalis dengan sendirinya akan mati. Akhirnya, pintar kapitalis. Dia buatlah namanya kelas tengah. Nah, kelas tengah ini siapa? Orang-orang yang bekerja ya di kantor-kantor mewah, dia punya duit, digaji dengan gaji besar. Mereka inilah yang membeli handphone terbaru ya, termasuk ada handphone sekarang 25 juta ya, gitu ya, Samsung atau apa macam-macam itu. Ah, mereka yang beli. Ada nanti laptop terbaru dia yang beli ya. Kulkas terbaru, apa terbaru semuanya. Nah, mati nggak kapitalis sampai hari ini? Nggak mati. Sampai hari ini kapitalis terus ada. Apa tujuannya kapitalis? Consumer satisfaction. Memberikan kepuasan konsumen. Ya. TV dulu, nonton aja kita. Sekarang ada smart TV. Ya, bisa macam-macam. Ya. Handphone dulu hanya untuk telepon aja. Sekarang kamera. Bisa ngecek saldo macam-macam. Nah, keren, luar biasa kan. Ente mau apa? Anda sediakan kata kapitalis kira-kira gitu. Nah, sosialis ini tujuannya, kalau kapitalis tujuannya apa tadi, Dek? Pertumbuhan ekonomi. Tumbuh terus. Nah, tapi bagaimana dengan pemerataan ekonomi? Oh, nggak gue pikirin kata kapitalis. Terserah lo kira-kira gitu, ya kan? Ente miskin, itu terserah ente nggak kerja, kira-kira gitu kan? Maka das kapital, Karl Marx tadi tujuannya, sosialis tadi tujuannya adalah pemerataan ekonomi. Maka semua alat produksi itu dikelola oleh namanya negara. Maka banyak di negara-negara sosialis itu ya konsepnya adalah pemerataan ekonomi. Kalau kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi, kalau sosialis apa tadi, Dek? Pemerataan ekonomi. Nah, tapi ekonomi tumbuh enggak? Enggak tumbuh. Karena sama rasa. Ente bangun jam 10 dengan bangun jam 4 subuh tadi, penghargaannya sama atau beda? Sama. Nah, nyambung ya? Sehingga di negara-negara yang mayoritas sosialis, rata-rata ya pertumbuhan ekonomi ya kurang. Nah, bagaimana dengan Cina, Tiongkok, Pak Hendra misalnya? Dulu sosialis, sekarang mereka sudah berubah menjadi sosialis kapitalis. Amerika dulu kapitalis, sekarang kapitalis sosialis. Hari ini nggak ada lagi sosialis murni, tidak ada juga kapitalis murni. Kira-kira gitu. Lalu apa yang kemudian? Pemerataan ekonomi. Jadi ada plus dan minusnya. Kapitalis terjadi pertumbuhan ekonomi, sosialis terjadi pemerataan ekonomi. Nah, Islam pertumbuhan ekonominya tinggi, pemerataan ekonominya juga tinggi. Gimana caranya? Ada yang tahu? Islam itu kan orang bekerja dihargai kan? Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, kata Al-Qur'an. Sesungguhnya seorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang usahakan. Bangun jam 4 pagi penghargaannya beda dengan orang yang bangun jam 10 pagi. Apalagi jam 12. Jadi disuruh semangat terus mencari nafkah.
Bahkan di hadis Rasulullah ada katakan, orang mencari nafkah untuk keluarganya sama dengan jihad fisabilillah misalnya. Dan itu dahsyat luar biasa. Gimana caranya? Ada yang tahu? Tapi ketika engkau punya harta, kau harus berbagi. Pemerataan ekonominya juga tinggi. Jadi dalam Islam itu pertumbuhan ekonominya tinggi, pemerataan ekonominya juga tinggi. Gimana caranya, Dek? Hah? Ada yang tahu? Maka dikenal dengan distribusi justice dalam Islam. Ya. Nah, distribusi yang merata dalam Islam. Gimana caranya? Melalui market, pasar. Nah, di pasar ini apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi. Orang disuruh dagang. Ayat Al-Quran, wa khallallahu al-bay', Allah halalkan jual beli. Ya. Rasulullah pedagang, lebih lama Rasulullah jadi pedagang, Dek. Ya. Jadi Nabi cuma 23 tahun, jadi Rasulullah jadi dagang lama pada itu. Semenjak umur 12 tahun sudah dagang sampai antar negara. 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujjar, semua mereka pedagang. Abdurrahman bin Auf, yang kita kenal yang rajin sedekah yang luar biasa dahsyatnya. Ya, Utsman bin Affan yang wakafnya sampai hari ini bisa kita lihat di Madinah misalnya. Itu Masya Allah kaum pedagang semua, Dek. Indonesia pun juga demikian. Kita kenal bagaimana Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum pedagang di NU di awal-awal kemerdekaan. Ya. Yang melahirkan Nahdlatul Ulama misalnya, kebangkitan ulama ya sebelum Indonesia merdeka. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Ya, di Muhammadiyah juga kita kenal juga luar biasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, dagang juga. Ya. Serikat Dagang Islam misalnya kita kenal dengan Saman Hudi misalnya. Itu Masya Allah luar biasa, jauh sebelum perkembangan ekonomi syariat. Nah, itu terjadilah pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika dia tidak mampu bekerja karena dia sudah tua renta dan berbagai macamnya, maka di sini ada melalui non market. Melalui jalur non pasar, yaitu ziswab, zakat, infak, sedekah, wakaf, nah macam-macam. Apa yang terjadi? Pemerataan ekonomi. Merusak pasar nggak dia tadi? Nggak merusak. Adil nggak kira-kira? Disinilah al-falah itu, ya. Jadi disinilah ekonomi yang luar biasa, pertumbuhan ekonominya akan terjadi, pemerataan ekonominya akan terjadi. Kalau di Barat, untuk memeratakan ekonomi itu diambil dari teks pajak. Di Islam, dari zakat, infak, dan sedekah. Jadi tidak merusak. Kalau pajak, nanti tentu harga jualnya akan naik. Yang harga jualnya semestinya 10.000, karena ada pajaknya 10% menjadi 11.000. Tapi kalau zakat, itu dikeluarkan oleh orang yang punya dagangannya. Jadi ini dahsyat. Ya. Oke. Paham sampai sana? Ini dasar-dasar ekonomi Islam yang Pak Hendra sampaikan sama adik-adik sekalian. Nanti sebelum kita masuk kepada ekonomi mikronya. Gitu. Baik, saya pikir itu ya adik-adik sekalian. Jadi kalau kapitalis hanya terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sosialis hanya terjadi pemerataan ekonomi yang tinggi, maka Islam ya ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemudian pemerataan ekonomi yang tinggi dengan tidak merusak pasar. Atau dalam bahasa ekonomi hari ini namanya adalah ya 3 ya Dek ya. Growth itu tumbuh, habis itu equity itu pemerataan, setelah pemerataan namanya sustainability. Sustainability itu keberlanjutan. Nah, itu yang menjadi program banyak negara hari ini. Growth, tumbuh, equity, pemerataan, habis itu sustainability, keberlanjutan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau nggak pengen akan lanjutkan kepada pembahasan ruang lingkup ekonomi mikro di hari ini.